Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat Isya, tarawih dan witir, bapak-bapak, ibu-ibu, mas, mbak, dan nanti adik, yang semoga Allah SWT merahmati kita semua dan memberikan hidayah. Tak lupa salawat wassalam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Syukur kita kepada Allah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan keimanan, mendirikan sholat, melakukan puasa, yang alhamdulillah sampun separuh langkung nggih, sudah separuh lebih alhamdulillah. Mugi-mugi kula panjenengan sami dipanjangaken umuripun. Mugi menjang ketemu Ramadan malih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng ya. Kula badhe maosaken risalah naminipun Fadlul Islam, keutamaan Islam, karya Syekh Muhammad An-Najdi. Bab wajibnya seseorang punika masuk Islam. Ya. Setiap kita manusia bahkan jin itu wajib semuanya masuk Islam. Penulis membawakan ayat nggih, mengke kelawasnya satu ayat mawon enten beberapa hadis menjelaskan sebagai penjelas. Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Surat Al-An'am ayat 153. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku, jalannya Allah. Ulama tafsir menyebutkan jalanku di sini ialah agama Islam. Dan inilah jalanku agama Islam, mustaqiman yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikuti agama Islam. Dan jangan kalian mengikuti subul, jalan-jalan, yakni agama lain, Nasrani, Buddha, Yahudi, Konghucu, tidak boleh ya. Kenapa? Fatafarraqu bikum an sabili. Kalau jenengan kita semua ini agamanya benten-benten akan tercerai-berai ya. Makanya Islam ini sudah menjadikan sudah menjadikan istilahnya ikatan, Pak. Jadi kalau jenengan sami niku enggak boleh kita bercerai-berai. Selama kita kiblatnya satu, nggih. Nah Allah ya, Rabb kita, Tuhan kita satu, Nabi kita satu sama, maka tidak ada alasan lagi kita untuk berpecah belah ya. Nek embur masalah sitoke tarawih 20, sitoke 8 ya, pun boten purun salat teng masjid mriku nggih. Ya ini enggak pantas ya. Seperti ini sudah lama berlalu ya, berpuluh-puluh tahun. Dan alhamdulillah tidak ada masalah ngoten lho. Sing masalah justru orang yang rame-rame niku. Jadi udah kita ilmiah saja nggih. Sing yakin 8 tambah 3 nggih monggo, 20 tambah 3 nggih monggo, nggih. Semua punya pegangan. Lah nek arep beneran sing ndi yo padha-padha buka kitab mungkin nek temu, nggih. Sing diyakini sing ndi. Enten tafsir yang lain. Dan ini ialah jalanku sirati ya, sirati punika artosipun sunnah. Sunnah punika artosé petunjuk Nabi Muhammad ya. Ikutilah petunjuk Nabi Muhammad SAW, yakni hadis yang lurus ya. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan, yakni jalan selain jalannya Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad SAW itu apa? Sunnahnya begini ya. Kalau menentukan hari raya itu disuruh kita
ru'yah, melihat. Summu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Suruh kita melihat. Ya, entah melihat dengan mata telanjang ataupun dengan alat. Ya. Tidak ada istilahnya kok napa? Dengan menggunakan pergerakan air laut, tidak ada. Ya. Adapun dengan hisab itu cuma pendekatan, ya, tapi tidak masalah. Ya. Ini juga bukan alasan lagi untuk kita berpecah belah. Sitoke hisab, sitoke ru'yah. Nah, wis mboten purun ketemu mboten salam. Ya. Tidak boleh. Ya. Subul disebutkan ya oleh Mujahid punika muridnya Ibnu Abbas. Yakni al-bid'ah wa subuhat. Al-bid'ah punika napa? Bid'ah. Yakni perkara-perkara yang diada-adakan. Setiap manusia mengadakan sesuatu, mengkreasi sendiri-sendiri, ya. Si kae wah pengen ngene, sing kae pengen ngene. Itu babagan ibadah. Nanti akan merubah. Padahal syariat itu sudah sempurna. Nggih. Wa syubhat menika subhat. Kerancuan berpikir dalam agama. Kalau seseorang itu beragama tidak menggunakan Quran hadis, maka akan tumbuh muncul bid'ah mungkarat dan subhat. Bingung. Orang ini berpikirnya bingung. Enten istilahnya apa wingi niku teng sudah agak lama sih. Nek teng agama Syiah enten namine mut'ah, Pak. Nikah mut'ah. Niku nikah kontrak, Pak. Lah niki nek sing laki-laki senakal ya seneng wis melu agama iki wae. Iso ngontrak mungkin 3 sasi wis dipedhot. Penak entuk penake napa? Orang ngopeni bertolong sasi. Penting wis seneng gitu. Na'udzubillah min dzalik. Ini zina, ya. Kalau badhe tanget men. Niki masalah sensitif tapi ben padha penake. Bid'ah hasanah ada mboten, Pak? Wonten. Ya, tidak masalah. Kalau kita mengacu pada kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari niku penggedene Nahdlatul Ulama. Niku dalam kitabnya Risalah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan ada namanya bid'ah hasanah. Sesuatu yang zaman Nabi tidak ada. Lah di zaman ini ada. Ya, tapi sebagai wasilah, Pak. Contoh napa? Ngeten iki. Ini kan mboten masuk ibadah, tapi wasilah. Kita ibadah imame suarane iso banter, sing ceramah nggih saged banter. Apalagi contohnya? Wasilah saja, mboten ibadahnya, tidak zat ibadahnya. Nah, ini namanya bid'ah hasanah. Kalau menurut Mbah Hasyim. Contoh waktu imsak. Waktu imsak zaman Nabi enggak ada, ya. Tapi para ulama menyebutkan ini sebagai apa? Langkah kehati-hatian. Nek wis 10 menit jangan hati-hati, jangan cepet-cepet nek gage-gage. Wong malah iki arep imbuh sak piring akeh gitu. Engko kurung adan mah. Ijik nggo cek niki sereten pas adan. Jagane sereten niki lho. Ya sing pas niku pinten? Jam 3:30 lah. Nggih. Walaupun di sana ada istilah ulama semisal ulama-ulama Saudi itu enggak setuju dengan masalah bid'ah hasanah. Tapi sama sebenarnya, mereka namanya maslahatul mursalah. Maslahatul mursalah. Jadi itu sesuatu yang membantu, hanya membantu ibadah, tidak dalam ibadahnya. Paham nggih? Terusipun niki sepakat. Lah tapi di sana ada lawannya, namanya apa? Bid'ah mungkaroh. Kalau jenengan tulen kental ya, sing dulu mondok di pondok Salafiyah, pondok-pondok Nahdlatul Ulama niku enten kitab namine napa? I'anatul Thalibin. Hasyiah I'anatul Thalibin syarah Fathul Muin. Niku nanti banyak disebutkan hadhihi bid'atun munkaroh, bid'ah yang mungkar. Jadi ada istilah bid'ah mungkaroh, yakni bid'ah namanya orang menyebutkan juga bid'ah sayyi'ah, ya. Lah ini yang terlarang. Lah enten niki hadis selanjutnya kalau bacakan. Wa an
Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Ya. Nabi paring pangandika, barang siapa yang mengadang-adakan sesuatu dalam syariat kami, yakni ibadah, ini yang tidak ada fihi, ya, laisa fihi, tidak ada tuntunannya, tidak dicontohkan, tidak disebut syariat Islam, ya, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Perkara yang namanya muhdas, perkara yang diada-adakan. Ya nek bahasane tadi yang sebutkan bid'ah mungkarat. Bid'ah mungkarat contoh kersane gampil. Niku terkait 5. Mungkin nek sing sak kelingan kula nggih. Yang pertama terkait waktu. Nabi Al-Qur'an sudah menentukan nek haji menika bulan apa, Pak? Bulan apa? Ayo adik-adik, haji bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Kalau jenengan haji di bulan Muharram sah mboten? Tidak sah. Karena haji niku nggih namung bulan Dzulhijjah, kecuali nek umrah. Nek umrah niku sepanjang waktu, nggih. Walaupun hampir sama nggih, hampir sama tata caranya, ada tawaf, ada sa'i. Niku waktu. Yang kedua ialah zatnya. Sunahe nek lahiran niku akikah, beleh napa? Kambing. Lah jenengan akikah kok beleh jaran, beleh pitik, sah mboten? Mboten. Karena menyelisih, ini bid'ah mungkarah. Waktu, zat, tempat. Jenengan haji kuduke teng pundi? Teng Mekah. Lah jenengan haji ini teng Banyuwangi, teng Kediri, sah mboten? Mboten sah. Ya. Yang keempat jumlah. Niki gampil nek jumlahi. Jenengan salat subuh kuduke niku contunane 2 rakaat, jenengan mergo esuk sambil olahraga dina Minggu cek prai 20 rakaat, sah mboten? Mboten sah. Yang kelima kaifiyah. Lah pun genep 5. Bid'ah mungkarah terkait dengan kaifiyah, tata cara pelaksanaan. Jenengan salat tarawih. Tapi tata carane pakai tata cara salat jenazah. Dadose salame bar niku wau, ajeng rukuk salam. Mboten nganggo rukuk atine. Surat rampung salam. Sah mboten? Tidak sah. Lah, nek sedanten punika kabeh gotak gathuk, otak-atik gotak matuk. Lah niku ya nanti semua akan membuat-buat, nggih. Mila para ulama menika menyusun kitab fikih, nggih. Oh ini boleh, ini bid'ah mungkarat, ini disunnahkan, ya. Ini wajib, ya, ini rukun, ini syarat sah. Para ulama tebal. Entah itu madhabnya Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, semua napa? Menyusun supaya apa? Kados kula jenengan niki saged sinau, Pak. Ben ra ngreka-ngreka dhewe. Nggih. Dadose nek umpamane orang itu kalau beda, nek pengen adu argumen niku padha-padha buka kitab. Nggih. Itu kalau sesuatu ya jangan sampai yang seperti itu membuat apa? Kadang niku hadis, nggih. Kadang hadisnya sama. Tapi napa? Para imam, para ulama menika berbeda cara memaknainya. Dan ini enggak masalah, nggih. Mau mereka istihad, mustahid, ahli istihad. Nek kita jangankan istihad, nggih, berpendapat. Wong basa Arab yang mboten saged. Wong maca Quran wae napa blekuk. Nggih, pun kita itu ngikut wasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada alim ulama, ahli dzikri yakni alim ulama pada hal-hal yang kalian tidak tahu. Di hadis ini juga disebutkan artinya barang siapa yang agamanya Islam tapi amaliyahnya seperti agama lain maka juga tertolak, enggak dianggap, nggih. Terakhir ya, niki kabar gembira dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah
Wa man ya'ba qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah SAW nate ngendika ngeten. Setiap umatku pasti dijamin masuk surga. Pun iki tenang, Pak. Raketan enten sing mlebu surga langsung, enten sing nyemplung neraka riyin. Lah jare mlebu surga, Mas. Ya kira mlebu surga tapi napa? Keri. Loh kenapa? Karena punya dosa besar. Zina, Allah belum mengampuni. Dosa membunuh, Allah belum mengampuni. Riba, Allah belum mengampuni, ya. Dan yang selainnya dari dosa-dosa besar. Kecuali syirik. Karena syirik niku mengeluarkan seseorang dari agama, okay? Seseorang yang melakukan kesyirikan itu gugur Islami, okay? Nyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Nah ini makanya para khotib niku nggih ceramah sekali-kali napa? Bahkan jangan sekali-kali, harus sering diingatkan manusia niku untuk apa? Mentauhidkan Allah, menjauhi syirik. Niki sing inti. Ya. Kata Nabi napa? Semua umatku akan masuk surga kecuali yang males, Pak. Males masuk surga. Dan ini para sahabat nggih bingung. Lho enten to? Tiyang kok males masuk surga. Nggih. Nabi ngetikan ngeten. Barang siapa yang taat kepadaku, mengikuti tuntunan Nabi. Dari sisi akidahnya, Nabi bilang jangan syirik, nggih jangan syirik. Nabi bilang taati orang tua. Adik-adik taati orang tua, ini enak seneng. Okay. Tapi kita kalau udah gede izin, Pak. Okay. Nabi Muhammad SAW bilang jangan berzina, ya jangan zina. Ini kisahnya SMP SMA rasa pacaran, ya rasa pacaran. Nek wis golek duit ndang rabi sisan gitu. Ben bapake seneng ndang gendong putu, tapi biasanya ibuke sing mboten rela. Nek duwe anak lanang ben ngewang-ngewang isik, Mas. Biasanya ngoten. Nggih. Pokoknya apa yang dikatakan Nabi kita ikuti. Nabi ngalor, ngidul mawon. Barang siapa yang menaatiku maka pasti masuk surga. Dan barang siapa yang memaksiatiku, mboten manut Nabi, faqat aba. Ya ngeten niki tiyang sing dinamine napa? Ingkang disebut tiyang ingkang males mlebu surga. Lah piye Mas carane ben ngerti iki manut Nabi napa mboten? Si nau sregep datangi pengajian. Ustadz ra kudu kula. Sinten kemawon yang menyampaikan ilmu ikuti. Selama yang disampaikan itu al-haq, sinten kemawon, jangan pandang siapa. Lulusan SD, lulusan SMP, selama yang dia sampaikan kebenaran, maka ikuti. Itu ilmu, dihargai. Ngaten nggih. Mugi Allah Subhanahu wa taala nampi sedanten amalan soleh kula panjenengan sami wonten Ramadan punika. Mugi digampilaken anggene napa mencari rizki, dimudahkan rizki yang halal, dan semoga anak-anak ini kelak menjadi anak yang soleh solehah yang bisa mendoakan kita ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten lepati kula nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.